nggak mau diambil lebih tinggi lagi, jadi lebih baik berpindah ke tempat yang berbeda, yang justru malah bertemu dengan adanya tim Flash juga. Namun RRQ kali ini akan kedatangan tamu. Bagaimana ternyata Abai sama Joel saling berhadapan terlebih dahulu, 1 jam terlakukan namun gagal karena Joel Gak terlalu ngeh ke arah belakang, mereka fokus ke arah depan sehingga AG yang tadi posisi open gak dapetin kampol sama sekali. Enak banget di absen sama mereka, sedangkan RRQ Kazu sepertinya masih mencoba melakukan spray down ke arah depan. Reverse slide benar-benar langsung digempur habis-habisan. Bahkan satu orang dari Nemas juga berhasil untuk diculik di sana, Kodok. Oke, masih coba untuk dipantau dari jaraknya cukup jauh juga. Bagaimana terlebih dahulu RRQ bakal coba untuk mendapatkan momentum bergerak ke sisi kanan. Satu scalar bakal coba dibuka, ternyata Tindir terculik. Masih ada staking keluar yang bakal coba dipaksa kali ini. Dan udah ada scalar yang kedua juga yang kecil, yang membuat RRQ masih bisa bertahan. Reset mereka cepet banget. Todak bakal coba untuk bermain tapi dodge. Aduh, sedikit meleset, perhitungannya meledakkan diri sendiri. Tidak bagus, namun apa yang datang sebagai penyelamat kali ini tidak akan mudah ditabrak. 2 orang dari Todak pun harus kandas dan terjatuh begitu saja. Dan berhasil Todak untuk diusir. Menyisakan 1 tidak akan bisa selamat. Todak harus puas di posisi yang keempat dan 3 tim tersisa. RRQ masih utuh dengan 4 anggota dan masih akan ada setup kembali yang coba mereka lakukan. Kanan, Buriram Getex sudah mulai terjatuh di tangan 1 orang Mufasa kali ini. Maal, oke, main sendirian. Maal kali ini bakal coba untuk mencari celah dari arah yang berbeda. Namun hati-hati, ada Abai juga yang terlalu jauh nampaknya, Bun. Ya, keren banget. Ini satu stage juga udah dibuka oleh teman-teman RRQ mengingat adanya gempuran granat yang udah dilemparkan oleh tim Heavy mengarah ke arah mereka. Namun lihat Maal mengeluarkan satu scalar ke arah Buriram. Buriram sepertinya tidak akan terlalu aman karena mereka terlalu open sekali dengan adanya satu vehicle yang sudah dihancurkan. Itu nggak akan kuat untuk menjadi tameng mereka. Dimajuin begitu saja oleh Abai. Di sana Abai membuka jalan. Rise of Exposure juga akan menghantui pergerakan dari seorang Abai. Namun hati-hati, ada kontribusi yang luar biasa dari Heavy mengganggu pertahanan teman-teman dari Buriram. Buriram benar-benar dipres habis sampai akhirnya mereka memilih untuk memutar dan coba untuk memerangi teman-teman dari Heavy di sana. Ya, sini seperti biasa di arah late game perputaran pertarungan searah jarum jam terjadi dan resiko yang paling besar dipegang justru sama tim Heavy yang kali ini harus terjebak dengan adanya Buriram. Namun RRQ akan fokus ke dalam objektif mereka. Mereka akan terus muterin, mereka terus membayang-bayangi ke arah Buriram yang menyisakan 3 punggawa saja. Abai, Tindir coba untuk mengedar kali ini. Keluar masih ada tapi bakal coba didobrak juga tim Heavy juga bakal coba join tapi ditahan sama seorang Abai. Kali ini 2 arah dihandle sama RRQ. Cukup tenang pastinya, tapi Abai masih memaksa dengan adanya pergerakan agresif. Lagi dan lagi scalar juga bakal coba dibuka. Hati-hati, Abai tertinggal. 3 orang masih dihalangi dengan penggunaan keluar yang cukup baik dan tertahan. 3 tim masih menunggu zona untuk menutup. Scalar lagi bakal coba dibuka. Tim Heavy ada di belakang mereka, coba disambut dengan cukup baik kali ini Abai. Dutz dapetin 1 karena Please One. Masih bisa Abai dapetin 1 orang Getais juga. Dutz harus tumbang. Buriram so asik, gak diajak main tiba-tiba datang. Kali ini ada Juna yang bersiap dari belakang, namun 3 orang dari RRQ masih bertahan kali ini. Mendapatkan 2 orang walaupun pada akhirnya harus tumbang. 3 lawan 2. Buriram kali ini akan coba diacak-acak. Wasana orang terakhir gak bisa kemana-mana. RRQ 3 orang berkuasa. Ini dia pembukaan berhasil mendapatkan Puya. Congratulations Ar. Ini dia Hans lagi menafas. Menahan nafas maksudnya. Ayo lo, ketahuan lo. Mau kemana Hans? Ayo lo nggak bisa keluar Hans, ditungguin sama Dir, sama Abai juga dan itu dia Hans. Diculik dengan sangat mudah oleh 2 penggawa RR. Buat Todak, apa yang mereka lakukan? Mereka benar-benar bisa diratakan. Namun Dodge kali ini akan loncat terlebih dahulu. Stevi bakal dibuka tapi terjatuh di tangan seorang Jinoy. Apa yang memberikan pembalasan? Langsung mendapatkan 1 orang terlebih dahulu. Baros tumbang. Kali ini masih ada seorang di area dalam. Bakal coba disambangin dengan 3 punggawa dari RRQ yang masih utuh kali ini. Dan langsung coba dihajar. Diung ada jalan keluar. Berhasil aja global di take dan begitu saja. RRQ bermain dengan 3 anggota tapi masih mampu bertahan juga. Bigetron keluar dari zona melawan Buriram. Kali ini akan narik ke sisi kiri terlebih dahulu. Tembakan datang ke arah dirinya cukup beresiko. Namun Reverse Red menabrak RRQ. 2 tim Indonesia digempur di saat yang bersamaan kali ini. Abai masih bisa melakukan satu revive tapi Tindir bakal coba dibungkam. Sekali lagi harus terjatuh juga. Sedangkan Bigetron menyisakan 1 orang Koja saja. Jelas tidak bisa bertahan dari Koja. Sudah pasti tumbang di tangan Buriram. Namun RRQ kali ini masih cukup sabar, santai dengan adanya 3 RRQ kali ini. Casey bakal coba digunakan. Abai masih bisa reset dari segi health dan mereka akan segera masuk. Jona terculik di tangan seorang Mal. Mal kali ini menjadi pembuka jalan. Kate High
harus terculik. Apa yang dapetin satu tapi tumbang. Tindir seorang diri. Maal nampaknya menjadi harapan terakhir. Dan benar saja Tindir harus tumbang. Nice try untuk RRQ di SC ketiga. Dan kali ini 3 lawan 1. Buriram berhasil diratakan. Reverse Red berhasil mendapatkan booyah. Kehilangan 3 kawan-kawannya. Ya, ABCD kelihatan ya ragu banget saat mau melakukan rotasi ke arah kanan atau flanking ke kanan guna untuk mendistraksi satu orang tadi. Karena dia sudah terkena disable gitu kan, jadi adanya Tatsuya dan juga tadi adanya Saint yang mungkin nggak akan worth it gitu. Kali ini Koja harus terjatuh untuk kesekian kalinya disusul oleh Keong di sana. Dix, Wonderful Kids mendapatkan beberapa poin dari tapi cepat banget diledakin di sniper juga sama teman-teman dari RRQ. Kazu membuat akhirnya Bigatron finish di hashtag ke-10. Bigatron finish di posisi ke-10, tapi kita tahan pembahasannya terlebih dahulu karena ada RRQ yang akan pecah fight-nya dengan Buriram. Ada beberapa serangan yang membakar ke arah tim RRQ. FGL juga mengganggu, tapi lihat nampaknya Buriram akan melakukan upaya kiting karena ada banyak tim yang berdekatan dengan mereka. Esport ini hadir, nice sekali dude. Dengan M79-nya masih mampu menemukan satu player ini, dia menjadi momentum untuk RRQ masuk. Another kill untuk RRQ. Kazunero tidak bisa berkata banyak, bisa 2 player saja. Rebel Rush digunakan, ada Templar juga yang diaktifkan. Satu orang coba menjadi incaran, satu orang lagi tumbang. Last man standing, LBT kali ini akan menjadi the next target daripada seorang Abai. Tumbang sudah. PE Sports ditahan RRQ Kazu di posisi ke-9. Ya, dan itu adalah kesempatan untuk teman-teman Buriram rotasi ke arah yang berbeda. Hero nggak punya medkit sama sekali, spray down dilakukan dan ternyata lihat teman-teman dari Falcon, satu orang yang keculik atas Kiroro di sana oleh teman-teman RRQ. Namun RRQ-nya masih ada Dodge yang butuh di revive, mereka harus reset dengan secepat mungkin. Monster Truck mungkin akan dipakai, tapi mereka masih mencoba bersejahtera dulu di arah balik batu karena kalau misalkan dia paksa buat keluar, wah ini keputusan yang fatal buat mereka. Aduh, untungnya keadaan masih berpihak sama RRQ. Zoranya masih berhenti di situ gitu, nggak maju lagi. Tapi ini dia Heavy. Nampaknya dalam ancaman yang cukup besar. Pesaka Sriwijaya masih mampu untuk menemukan beberapa player daripada tim Heavy. Langsung diras begitu saja maju ke arah depan. Gloom Melter juga cukup membantu kali ini untuk Pesaka Sriwijaya. Satu persatu sudah mulai tumbang. 3 poin eliminasi sudah berhasil mereka amankan. Satu player saja tersisa, namun Joel harus meningkatkan awareness-nya ke arah bawah karena posisi yang terlalu terlihat oleh seorang Limit mampu membuat seorang Joel terkena beberapa damage output, sementara Limit akan menjadi fokus daripada tim Pesaka. Tapi sayang sekali ternyata Maal yang berhasil mengamankan kill tersebut dan pada akhirnya tim Falcon tumbang di posisi ke-7. 6 tim tersisa kali ini begitu. Ya, dan pecah kepalanya, tapi lihat Pesaka masih bisa bertahan di arah balik sutet. Lihat juga teman-teman dari RRQ, mereka coba untuk rotasi mengejar pergerakan dari Buriram United. Mosinya sudah ditatakin, hati-hati di press benar-benar luar biasa dari Abai. Satu stacking global sudah dibuka, Glometer granat bakal di-spam ke arah Buriram. Buriram benar-benar terpojok keadaannya walaupun tanpa seorang Dodge. RRQ tidak boleh terlalu gegabah, tidak boleh terlalu terfokus terhadap Buriram doang, karena di belakang mereka masih ada Pesaka Sriwijaya. Wah, ini Joel sayang sekali hanya terlihat pergerakannya, tapi dilihat 2 player RRQ nampaknya harus ditumbangan begitu saja. 18 Dir MK tidak bisa bertahan dan bahkan 2 tim Indonesia hilang dengan cukup cepat. Buriram United kali ini memegang keunggulan atas tim Heavy dengan 4 player yang masih utuh. Meskipun satu orang tumbang oleh seorang Hans, tapi nggak ada jalan keluar untuk seorang Hans kali ini menghadapi 2 player sekaligus daripada Buriram, and this is it. Booyah for Buriram United Esports. Wah, crossroad gitu kan. Dan sekarang mereka balik ke arah ke Marble dan menuju ke arah Golf guna untuk mengganggu pergerakan RRQ kah? Karena lumayan Berikan terlalu terbuka posisi daripada tim Todak. Tidak ada yang bisa dilakukan. Siro dengan double factor di tangannya, belum ada korban yang ditelan, tapi Virus harus menelan pahit, tumbang begitu saja. Kali ini masih lengkap berempat karena sang kapten Dudes berhasil di-revive kembali. Oke, AG Global terlihat pergerakannya secara jelas oleh tim RRQ, tapi Maal Diu berulah. Dudesnya pun tumbang, 2 player langsung dimakan oleh seorang Diu. 18 Dir akan ke arah luar, tapi dari yang berbeda. Heavy butuh balik posisi ke-5. Abai, the last man standing daripada RRQ, mencoba untuk menyelamatkan diri teman-teman yang nggak bisa. Ternyata ada Retake Rhythm mengganggu seorang Abai, and finally RRQ pun harus tumbang di posisi ke-5 kali ini, Baby Moon. 4 tim yang tersisa. Pergerakannya ada juga Monster Truck yang
terlihat, tapi zona udah mulai mengerucut kembali. Misalkan Sriwijaya nggak bisa bertahan lebih lama di sana. Obe akan coba untuk menggunakan repair kita, tapi sayang sekali Gardu tumbang begitu saja. Obe nice sekali, masih bisa mencari satu player di sana. Guns juga berhasil di knockdown kali ini. Reverse berhasil untuk poin eliminasi, masih mencari keberadaan satu player daripada Misalkan Sriwijaya yang ada di bawah motor trust. Gak ada jalan keluar dan ini akan menjadi buyah kedua untuk Reverse Red. Adik sudah melakukan rotasi juga. Lihat bagaimana Siro kali ini bakal coba melakukan respect Loh? play. Tapi panggung yang nampaknya diincar sudah ada penghuninya kali ini. Ada Mahal, dia absen sama Mahal satu persatu. Masih ada satu bos scaler juga yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Revive coba dilakukan, berhasil dapat satu. Tapi Mahal harus turun, terjatuh dia. Gak akan bisa kemana-mana, namun Adam juga akan menjadi tumbal. Follow up coba dilakukan. Dots kali ini tidak akan membiarkan Mahal tumbang. Lihat RRQ datang semua. RRQ nabrak semua kali ini. Akan coba untuk ditabrak. Adam di revive kembali. Apakah reset ulang yang dilakukan sama Oni kali ini akan membuahkan hasil yang manis? Karena Dots, Abai, Tindir naik. Semuanya akan join. Abai masuk ke arah belakang. Siro coba untuk dihajar terlebih dahulu. Virusnya harus tumbang. Dan Siro coba melarikan diri. Harusnya tidak akan bisa. Karena pada akhirnya benar harus tumbang di tangan satu orang Abai. Dua punggawa bahkan tiga. PI Sports apakah bakal coba dikuasai dengan cukup baik atau akan dibalaskan oleh seorang Dot kali ini? Satu jam sekali yang harus tumbang di sana. Tindir menghilang. Abai juga dapetin 1-2 punggawa. Harus dihilangkan secara cepat tanpa adanya perlawanan. PI Sports salah rumah untuk bertamu. Lah, sama RRQ pisah dua-dua kayak gitu. Kenapa setup dari PI Sport terlihat terpisah satu sama lain, dua di panggung, duanya di mana gitu kan, dan bahkan 3 player berhasil di pick off, satunya berhasil kabur menggunakan vehicle. Tapi ini udah menit ke-9, lu ngelakuin reset di menit ke-9 kayak gini, itu berat banget gitu. Oh, kali ini dipaksa untuk repositioning. Wasana tumbang. Get High masih bisa dapetin satu orang Vidal. Tapi Noki juga hadir kali ini. Get High terjatuh. Mosi emang dapat zona. Tapi teman-temannya harus rata 3 anggota. Benar saja diratakan sama seorang Jojo. River Trade, tapi River Trade connect sudah thrill of battle terhadap 2 player daripada Bigetron. Ini harus ditahan terlebih dahulu. Hati-hati, sudah ada 2 player. Azril ternyata bermain di arah depan, akan coba untuk mendobrak pertahanan daripada River Trade, namun Keong tumbang. Koja pun menyusul, misalkan 2 player saja Dix dan juga seorang Azril masih sempat merival seorang Koja. Tem Tanner kali ini diaktifkan, membuat pertahanan daripada tim Bigetron akan sedikit alot, tapi kita lihat 2 player daripada River Trade akan menjadi target incaran. Satu orang sudah main tumbang, pertukaran terjadi dan seorang Azril yang tumbang di Manila. Kali ini Koja dengan HP udah cukup low, harus menghadapi 2 player 1v1 situation. Apakah yang akan terjadi? Namun sayang sekali Bigetron pun tumbang. Berlanjut lagi masih ada tim Falcon, RRQ dan juga tim Flash, dimana kita lihat Abai sudah hilang. Thrill of battle connect karena seorang Indir pun jatuh begitu saja. Coba untuk ngulung match tapi Mahal tidak bisa bertahan. Tumbang sudah RRQ Kazu di posisi 2 lawan 4 kali ini akan segera terjadi. Eksposi kebuka jalan sejenak. Ada Nameless juga yang akan datang. Deadnya bakal dapetin headshot kali ini tapi tidak tumbang. Sayang sekali Dead yang harus terjatuh begitu saja. Bahkan dari Nameless menutup semuanya. Ini dia Reverse di area Old Phantom. Tapi PI Sports kali ini ngebal guys ya. Ngajakin duel lagi melawan RRQ Kazu. Kita lihat akan jadi seperti apa keduanya. Sudah ada Glual demi Glual yang bakal coba untuk dia menap terlebih dahulu. Mahal masih coba untuk menunggu di sisi kiri. Sudah akan ada juga repositioning coba dilakukan. 3 punggawa sekaligus dari PI Sport yang kali ini coba untuk memegang kendali. Tapi Dots di atas juga bertempur kali ini. Coba untuk memenangkan duel tapi gagal. Di tangan seorang Nero harus tumbang kali ini. Jelas ini berbahaya. Langsung digas 3 punggawa lainnya. Bakal coba ditabrak. Tindir juga harus terjatuh. Tumbang begitu saja. Dan RRQ harus melepas rumah mereka kali ini. Nampaknya masih ada Mahal dapetin 1 tapi tidak lebih dan harus terjatuh pada akhirnya. Mau gak mau reset harus dilakukan tapi Abai bertemu dengan seorang Demon. Masih ada respect Glual. Santai dulu Bay. Masih ada RGS juga. Connect satu RGS. Dipaksa lagi kali ini bermain dengan ledakan. Namun hati-hati Abai juga terkena ledakan. Bahkan ada FGL juga yang masuk menuju ke arah dirinya. Bahkan membuat dari Abai harus diharap sejenak dan berharap tidak terbaca. Tapi ada Neulus darah yang berbeda. RRQ bermain objektif adalah kunci. Mahal masih bisa dapetin Hans yang harusnya menggunakan vehicle di sana. Ini menjadi angin segar buat RRQ. Lihat Todak bakal coba disambangi dari seorang Jojo. Udah mulai kebaca. Kelihatan sama seorang Mahal. Bakal coba diduelin terlebih dahulu tapi Jojo narik ke arah belakang. Masuk ke area teman-temannya dan RRQ
juga mengincar zona. Posisi di area bawah bukan masalah untuk seorang Dut, akan memberikan tembakan Mal. Lagi-lagi mendapatkan satu orang di sana ke arah seorang Fidel. Satu ball scaler juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Ada flash freeze juga yang bakal coba untuk di open up. Kali ini Abai coba untuk mengedor sendirian. Pesaka harus tumbang di posisi yang ke-10, tidak bagus. Tapi RRQ cukup komit kali ini. RRQ cukup all in kali ini. Mereka sudah membuang resource mereka. Kali ini mereka harus menang, kalau tidak mereka yang akan rugi. Tembakan bakal coba dibuka. Noki berhasil di-take di tangan seorang Dus. Dua punggawa yang tersisa dari Todak mau tidak mau harus melarikan diri dan menghindari pertempuran sebisa mungkin. Masuk ke dalam zona kalau bisa kali ini Julia. Aduh, lagi dan lagi satu hal yang membuat gua amazed. Real kali ini masuk melawan dua orang sekaligus. Ada virus di sana yang coba berdansa. Tembakan bakal coba dibuka, belum mengenai siapapun. Namun ada juga akan cair ke dalam pertempuran. Jump shot gagal di tangan seorang Dix. Namun virus masih bermain di area dalam. Membuka satu keluar tapi tumbang di tangan seorang Giong. Zero sisa sendirian kali ini. RRQ juga harus menghilang di posisi yang ke-8. Dan Bigetron serta Onyx dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lihat Zero sebagai orang terakhir berusaha untuk menahan nafasnya. Berharap tidak terbaca, sedangkan Bigetron menyisakan dua anggota saja. Adril dan Dik apakah bisa masuk? Karena ada Heavy yang juga sudah mulai bergerak. Dia yang paling aman kali ini. Zona akan bergerak ke arah para punggawa dari Bigetron. Namun pertempuran belum usai. Zero masih coba tapi gagal. Tumbang Masa merupakan satu orang Nameless. Kali ini ending coba dilakukan 2 lawan 2. Demon juga dibikin bonyok kali ini. Harus respect. Mereka nampaknya tidak sadar bahwa dua anggota yang di dalam benar-benar siap untuk bertempur kali ini. Oke, Sming juga menahan diri bersamaan dengan seorang Demon yang berada di sisi atas terjebak dan sudah tertebak juga. Get Nice terjatuh. Kali ini 1 lawan 2. Mufasa coba digedor. Masih bisa dapat Demon tapi ada Sming sebagai penyelamat. Ini dia. Reverse yang mereka mainkan sehingga total poin mereka dapatkan 114. Di posisi kedua ada Buriram United Esports 90 total poin. RRQ secara total poin yang mereka dapatkan. Yes, dan ini dia untuk overall standing yang kalian bisa lihat guys ya. RRQ ada di hashtag yang kedua dengan 345, berbeda 10 poin aja sama Buriram dengan 355. Karena jujur Buriram di hari ini sih emang gak dikasih main, tapi Reverse Red